Hai Sobat Sipikus, perkenalkan nama saya Muhammad Fernanda Fajri, NIM 22302020404040 dari Prodi PPKN Angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ilmu politik saya yang berjudul Pengertian dan Fungsi Hak Asasi Manusia. Ya, kita memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia adalah hak kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa, ataupun status lainnya. Hak asasi manusia mencakup hal sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan kebebasan berekspresi. Selain itu ada juga hak sosial, budaya, dan ekonomi, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak untuk bekerja, dan hak atas pendidikan. Hak asasi manusia dilindungi dan didukung oleh hukum dan perjanjian internasional dan nasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) adalah dasar dari sistem internasional untuk perlindungan hak asasi manusia. Deklarasi tersebut diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada 10 Desember 1948 untuk melarang kengerian Perang Dunia Kedua agar tidak berlanjut. 30 Pasal UDHR menetapkan hak sipil, politik, sosial, ekonomi, dan budaya semua orang ini adalah visi martabat manusia yang melampaui batas dan otoritas politik dan membuat pemerintah berkomitmen untuk menghormati hak dasar setiap orang. UDHR adalah pedoman di seluruh pekerjaan Amnesty International. Ya, kita membahas yang selanjutnya. Fungsi hak asasi manusia (HAM). Fungsi hak asasi manusia yaitu agar setiap individu dapat merasa aman dan terjamin hak-haknya sebagai manusia yang bebas dan merdeka. Oleh karena itu, untuk menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia dibentuklah berbagai lembaga atau organisasi yang menegakkan stabilitas HAM. Di Indonesia terdapat salah satu lembaga yang menangani penegakan HAM, yaitu Komisi Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Adapun fungsi yang sebagai berikut. 1. Perumusan penetapan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan HAM. Pengawasan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab HAM. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah. Pelaksanaan kegiatan teknis berskala nasional. Pelaksanaan kegiatan teknis dan pusat. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat hingga daerah. Itulah tujuan dan fungsi hak asasi manusia. Perlu diketahui bahwa hak asasi manusia tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga terkait, melainkan juga menjadi tanggung jawab kita sebagai sesama manusia. DLA. Contoh hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 1999 tentang hak asasi manusia. Terdapat 10 dasar manusia sebagai berikut: hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi,
hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita. Di sini kita memasuki kesimpulan. Kesimpulan hak asasi manusia adalah bahwa setiap orang berhak atas hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut, seperti hak atas kebebasan, hak atas kesetaraan di depan hukum, hak atas perlindungan dari diskriminasi dan perlakuan yang tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, serta hak atas hak-hak sosial dan ekonomi seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Hak asasi manusia juga mengakui bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain dan untuk bertindak secara bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Kesimpulan ini didasarkan pada pandangan bahwa setiap orang memiliki nilai dan martabat yang sama sebagai manusia tanpa memandang ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, atau kebangsaan. Hak asasi manusia diakui sebagai prinsip universal yang diakui oleh semua bangsa dan masyarakat di seluruh dunia, dan merupakan dasar bagi demokrasi, keadilan, dan perdamaian dunia yang berkelanjut. Sekian presentasi saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.